Satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haq fi mamatina wa mahyana?" Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haq in muttum wa in hiyitum. Demi Allah Umar, kata Nabi, sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. Izan ya Rasul, fafimal ikhtifa. Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ikhtifa. Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak. Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka. Dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam, gak tanggung seluruhnya. Jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang, mari keluar ya Rasul. Saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya. Saudara hadirin yang saya hormati. Selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis? Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah, gratis, bersih, pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, gua kafir aja ah. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam. Nah, itu diniatin lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa.
Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai nggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah nggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia. Dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia. Telah datang kepadanya Rasul. Apakah jika ia mati, engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar. Berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsu ma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan. Ngomongin orang, astagfirullahalazim. Banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang istighfar. Terus ngomongin lagi istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak. Imbangi dengan rajin sedekah misalnya.